Pak Darman menghela napas panjang. Wajahnya tampak lelah dan berkerut kecewa. Ia menatap anaknya, yang sedang tertidur pulas di lantai. Bau alkohol masih menyengat di hidungnya. "Ya Tuhan, kapan aku bisa mengatasi anakku ini?" gumamnya dengan suara lirih. Pak Darman sudah lelah menangani perilaku anaknya yang semakin memburuk. Anaknya, yang bernama Ardi, sudah lama terjerumus dalam dunia minuman keras. Setiap hari, Ardi pulang dalam keadaan mabuk, merusak barang-barang di rumah, dan menyakiti hati orang tuanya. Pak Darman sudah berusaha menasehati Ardi berkali-kali. Ia bercerita tentang bahaya minuman keras dan menjelaskan bagaimana perbuatan Ardi akan merusak hidupnya. Tapi, perkataan Pak Darman tak pernah didengarkan oleh Ardi. Ardi malah sering menentang dan menyakiti hati ayahnya dengan kata-kata kasar dan tindakan yang menyakitkan. Pak Darman sering merasakan kecewa dan kehilangan kesabaran saat menghadapi Ardi. Ia merasa seolah-olah ia telah gagal mendidik anaknya. Ia merasa tak berdaya menghadapi perilaku anaknya yang semakin memburuk. "Ya Tuhan, ampunilah aku," gumam Pak Darman lagi. "Aku sudah tak kuat lagi. Tolong ambillah anakku, ambillah anakku." Pak Darman menangis terseduh-seduh. Ia merasa sangat lelah dan tak berdaya mengatasi masalah anaknya. Ia merasa seolah-olah hidupnya telah habis untuk mengatasi permasalahan ini. Ia merasa seolah-olah ia telah kehilangan harapan. Pada suatu malam, Ardi pulang lagi dalam keadaan mabuk. Ia mengamuk di rumah, menghancurkan barang-barang, dan mengucapkan kata-kata kasar kepada ayahnya. Pak Darman mencoba untuk menenangkan Ardi, tapi Ardi tak mau mendengarkan. Ia terus mengamuk dan menyakiti hati ayahnya. "Aku sudah tak kuat lagi," gumam Pak Darman dengan suara lirih. "Aku ingin kamu pergi dari hidupku. Ardi, pergi." Pak Darman menarik napas dalam-dalam. Ia merasa sangat lelah dan tak berdaya. Ia merasa seolah-olah ia telah kehilangan harapan. Ia menutup matanya dan berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, aku sudah tak kuat lagi. Aku merasa sangat lelah. Tolong ambillah anakku. Ambillah anakku dari hidupku," bisik Pak Darman dengan suara lirih. Pak Darman merasa seolah-olah ia telah melepaskan beban yang berat dari pundaknya. Ia merasa seolah-olah ia telah mendapatkan ketenangan. Ia menutup matanya dan tertidur dengan perasaan yang campur aduk. Beberapa hari kemudian, Pak Darman merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ia merasa lemas dan tak bertenaga. Ia tak lagi bisa bangun dari ranjang. Sakit yang menyerang tubuhnya semakin parah, dan ia tak lagi bisa melakukan apapun. Anaknya, Ardi, tak pernah pulang ke rumah. Ia terus terjerumus dalam dunia minuman keras dan tak pernah memikirkan keadaan ayahnya. Pak Darman menyesali doa buruk yang pernah ia ucapkan. Ia mengingat betapa ia merasa sangat lelah dan putus asa hingga ia berdoa agar Tuhan mengambil Ardi dari hidupnya. "Ya Tuhan, ampunilah hamba," gumamnya dengan suara lirih. "Hamba telah berdosa kepadamu. Hamba telah berdoa yang buruk untuk anakku. Padahal semua dari kesalahan hamba sendiri yang tidak benar dalam mendidik anak hamba. Ampunilah hamba ya Tuhan. Ampunilah hambamu yang hina ini." Pak Darman menyesal telah melepaskan rasa sayangnya dan terjebak dalam kemarahan dan kekecewaan. Ia ingin sekali melihat Ardi lagi, mencurahkan segala perasaannya, mengungkapkan kesalahannya, dan memohon maaf. Tapi ia tak lagi berkuasa melakukannya. Di tengah kesedihannya, Pak Darman mengingat ketika Ardi masih kecil. Ia mengingat betapa gembiranya Ardi saat bermain bersama ayahnya. Ia mengingat betapa manisnya senyum Ardi saat ia berhasil memperoleh hadiah kecil dari ayahnya. "Ardi," bisiknya dengan suara lemah, "maafkan ayahmu ini Ardi." Pak Darman merasa kesedihan yang mendalam. Ia ingin sekali menunjukkan rasa sayangnya kepada Ardi dan memohon maaf atas segala kesalahannya. Tapi tenaga yang tersisa hanya cukup untuk mengangguk lembut. Ia hanya bisa berharap Ardi bisa merasakan kesedihan dan penyesalannya. Hari demi hari berlalu, kesehatan Pak Darman semakin menurun. Ia tak lagi berkuasa untuk bergerak dan berbicara. Ia hanya bisa terbaring di ranjang dan menantikan hari terakhirnya. Suatu malam, seorang anak muda berwajah lesu dan mata panas masuk ke rumah. Ia terkejut melihat kondisi ayahnya yang semakin lemah.
ia menangis terseduh-seduh dan memeluk ayahnya erat-erat. "Ayah," ucapnya dengan suara gemetar, "Ayah kenapa? Ayah sakit, maafkan anak yang durhaka ini ayah, sebenarnya saya malu, dan tak pantas meminta maaf." Pak Darman menatap anaknya dengan mata yang berbinar harapan. Ia ingin sekali berbicara dengan anaknya, menceritakan kesedihan dan penyesalannya, tapi tenaga yang tersisa hanya cukup untuk mengangguk lembut. Anaknya mendekat ke ranjang. Ia memegang tangan ayahnya dengan lembut. "Ayah, saya tahu saya telah menyakiti hati ayah. Saya tahu saya telah membuat ayah lelah dan sakit. Maafkan, Ardi ayah." Air mata Pak Darman mengalir deras. Ia mengangguk lembut menanggapi penyesalan anaknya. Ia sangat menyesali ketika ia menghukum anaknya dengan kemarahan dan kekecewaan. Ia ingin menyentuh wajah anaknya dan mengungkapkan rasa sayangnya, tapi tenaganya sudah tak memungkinkannya. Anaknya menangis terseduh-seduh. Ia menyesali perbuatannya dan merasa sangat bersalah. Ia menyesal tak pernah mendengarkan kata-kata ayahnya. Ia menyesal tak pernah menunjukkan rasa sayangnya kepada ayahnya. "Maafkan aku ayah," ucapnya lagi. Suaranya bergetar, "Aku tak pernah menghargai ayah. Aku tak pernah menunjukkan rasa sayang kepada ayah. Aku telah membuatmu sangat sedih dan kecewa." Pak Darman menatap anaknya dengan mata yang penuh kesedihan dan kasih sayang. Ia ingin sekali mengungkapkan segala perasaannya kepada anaknya. Ia ingin menceritakan betapa ia mencintai anaknya dan betapa ia merindukannya selama ini. "Ardi," bisiknya dengan suara lemah, "ayah mencintaimu." Namun, tenaganya sudah tak memungkinkannya untuk berbicara lebih lama. Anaknya menangis terseduh-seduh di samping ranjang. Ia memeluk ayahnya erat-erat. Ia menyesali segala kesalahannya dan berjanji akan menebus segala kesalahannya dengan segenap hatinya. Hari demi hari berlalu, kesehatan Pak Darman semakin menurun. Anaknya tak pernah meninggalkan dari sisinya. Ia merawat ayahnya dengan penuh kasih sayang. Ia menceritakan kisah-kisah masa kecilnya dan menunjukkan rasa sayangnya yang terpendam selama ini. Pak Darman tersenyum lembut ketika mendengar cerita anaknya. Ia merasa bahagia karena akhirnya anaknya menunjukkan rasa sayang yang tulus kepadanya. Ia menyesali ketika ia menghukum anaknya dengan kemarahan dan kekecewaan. Ia merasa bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan baginya untuk merasakan kasih sayang anaknya sebelum ia meninggalkan dunia ini. Suatu malam, di tengah kesunyian rumah yang hanya terisi oleh desiran angin dan desir daun pohon, Pak Darman menarik napas dalam-dalam. Ia menatap anaknya dengan mata yang penuh kasih sayang. Ia ingin mengungkapkan segala perasaannya kepada anaknya. "Ardi," bisiknya dengan suara lemah, "ayah mencintaimu." Anaknya menangis terseduh-seduh. Ia mencium kening ayahnya dan berbisik, "Ayah, aku juga mencintaimu." "Maafkan Ardi ayah." Seiring dengan terbitnya matahari pagi berikutnya, Pak Darman menutup matanya untuk selamanya. Ia meninggalkan dunia ini dengan perasaan damai dan penuh kasih sayang. Ia meninggalkan anaknya dengan pesan yang mendalam, bahwa kasih sayang itu tak pernah padam dan selalu menghubungkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Kisah Pak Darman mengingatkan kita tentang pentingnya kesabaran, keikhlasan, dan kasih sayang dalam menjalani hidup. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk selalu menunjukkan rasa sayang kepada sesama.